apalagi di video pembelajaran informatika, ya ini dengan pokok bahasan analisis data. Ini kita masuk ke modul 11 ya. Kita akan membahas beberapa materi ya, diantaranya bagaimana pentingnya data, kemudian bagaimana data itu dikumpulkan ya, kemudian bagaimana transformasi data. Selanjutnya nanti akan dijelaskan data kontinu dan ordinal, kemudian bagaimana menyederhanakan data, kemudian sampai kepada pemrosesan dan visualisasi data. Nah, mungkin ini akan terbagi menjadi 3 pertemuan, 3 modul ya. Kita akan bahas hari ini ya sampai kepada transformasi data ya. Ya, baik, kita mulai pembahasannya. Nah, ini pentingnya data, ini sudah jelas kita dapat maklum karena di berbagai bidang, apakah itu di bidang industri, pendidikan ya, kemudian perdagangan ya, apalagi sekarang sudah begitu marak perdagangan online itu tentunya data ini sangat diperlukan sekali ya. Apakah data ini data pelanggan ya, apakah ini data toko ya, data barang, itu sangat berguna sekali untuk kelangsungan proses perdagangan atau jual beli. Nah, ini di dalam proses bagaimana pentingnya data ini ada suatu hierarki bagaimana dari suatu data sampai dapat menjadikan kebijakan ya, diambil kebijakan oleh perusahaan atau oleh pemerintah ya, misalkan bagaimana data awal sekolah, misalkan data siswa, sehingga nanti akan diambil kebijakan bagaimana memberikan bantuan kepada tiap sekolah atau kepada tiap siswa ya. Nah, ini hierarkinya ada yang dimodelkan ini dengan suatu DIKW ini ya, istilahnya dari data, informasi, knowledge, dan wisdom. Nah, ini yang paling mendasar sekali adalah data ya, yang paling bawah itu. Kemudian meningkat kepada informasi, kemudian meningkat kepada knowledge, dan kemudian pada wisdom ya. Jadi yang paling dasar lah inputnya adalah data ya. Kemudian data berubah menjadi informasi, kemudian jadi pengetahuan dan menjadi kebijakan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ini ya. Ini contoh ada data pembelian jus ya. Nah, ini data ini ditampilkan dalam berbentuk tabel datanya itu. Ini ada atribut ID pelanggan, ada tanggal, ada pesanan, ada jumlah ya. Nah, ini tabel ini hanya menampilkan data pembelian jus pada restoran ya oleh pelanggan ya. Nah, ini hanya menampilkan data saja. Ini belum memberikan makna atau kesimpulan apa-apa. Ini hanya data pembelian per waktu tertentu ya, ini dari pelanggan ya, pelanggan 123 tanggal 5 bulan 11 2015. Ini pesanannya jeruk berapa ya, cuman itu saja. Tapi ini kalau kita olah tabelnya ya, tabelnya bisa berbentuk yang lain, misalkan informasi rekapitulasi bulanan pembelian jus. Nah, ini sudah meningkat ini dari hanya sebuah data menjadi informasi, karena ini menunjukkan bagaimana seorang pelanggan ini memesannya apa saja ini dalam per bulan ini. Jadi lebih informasinya jelas, ini fokus pada bagaimana karakter dari pelanggan ya. Jadi tabel di atas menunjukkan informasi akumulasi pembelian jus oleh pelanggan ya. Ya, tabel tersebut menunjukkan rekapitulasi bulanan pembelian jus di mana Anda memproses
data yang ada menjadi informasi. Nah, ini perampilannya dibuat seperti ini ya. Jadi ada ID pelanggan, kemudian ada apa saja yang dibelinya dan berapa kuantitasnya ya. Nah, ini bisa juga disajikan dalam berikut ya, tabel berikut ya. Nah, ini lebih dalam lagi ini, atau lebih tingkatannya lebih tinggi ya, menjadi pengetahuan ini. Jadi di sini dapat diketahui ya, ternyata jus strawberry hari Senin ada 45 pelanggan yang membeli ya, ada 40 pesanan. Ya, kemudian jus mangga ternyata yang paling banyak hari Selasa. Jus jeruk ini ternyata hari Kamis ya. Jus tomat misalkan hari Senin ya. Nah, dari sini ini dapat si manajer restoran dapat mengambil suatu arah kebijakan dari untuk perencanaan belanja dari jus ini ya. Jadi sepertinya nanti mungkin untuk hari Senin strawberry diperbanyak gitu ya. Kemudian untuk jus mangga mungkin hari Selasa ya. Karena ini diketahui dari pola kebiasaan pelanggan per minggu. Ya, ini untuk jelas, ini untuk menentukan kebijakan daripada restoran ini supaya ya tidak mubazir ya, tidak nanti kalau ada penumpukan yang ternyata tidak dibelikan, ini nanti bisa menjadi busuk atau apa ya, seperti itu ya. Ya, jadi dari tabel di atas menunjukkan pengetahuan yang bisa didapat dari informasi yang dimiliki oleh pola kebiasaan pesanan pelanggan pada minggu tertentu ya. Nah, ini berdasarkan contoh dari atas ya, dapat melihat pentingnya data untuk membentuk pengetahuan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai pendukung dalam mengambil kebijakan ya. Contohnya tadi kebijakannya dalam menyiapkan stok buah apa yang harus disiapkan per harinya ya. Nah, ini jadi hubungannya, hierarkinya kita dapat ilustrasikan. Nah, data itu misalkan data pembelian jus ya, data pembelian jus ya. Kemudian informasinya kepada rekapitulasi pembelian jus, kemudian knowledge-nya pola kebiasaan pelanggan per minggu. Nah, kemudian wisdomnya adalah menentukan rencana belanja buah ya, dan mempersiapkan perangkat lainnya ya. Nah, jadi ini bagaimana pentingnya suatu data ini, karena dapat sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ya. Nah, itu mengenai pentingnya suatu data ya. Nah, berikutnya bagaimana pengumpulan data ya. Pengumpulan data dapat didapatkan. Nah, ini dibagi dua kategori, yaitu pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer ya merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya ya. Nah, dari cara mendapatkannya, nah bisa dilakukan pertama dengan survei, kemudian dengan wawancara. Jadi ini langsung pada objeknya ya, ini mendapatkannya. Jadi datanya real ya, data real nanti didapatkan baik memang secara manual dengan kertas atau dengan alat elektronik. Ya, data primer juga bisa didapatkan dari berbagai piranti, misalkan dari smartphone ya, CCTV, atau sekarang itu yang lagi berkembang pesat itu adalah IoT ya, jadi Internet of Things. Ini Internet of Things itu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan ya, tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Ini sebagai contoh adalah yang sekarang lagi santer, itu adalah tindakan pelanggaran atau tilang secara online ya. Jadi di tempat-tempat tertentu dipasang CCTV, misalkan di perempatan jalan di lampu merah dipasang CCTV. Nah, dia akan
men-scan atau merekam pelanggaran yang terjadi ya. Jadi CCTV akan merekam nomor mobil yang melanggar, kemudian ini langsung dilaporkan kepada database di kantor kepolisian atau kantor Samsat ya, sehingga nanti dari sini akan dikirim ya langsung ke deteksi data dari kendaraannya, akan tercetak dendanya langsung ya. Jadi ketika memperpanjang pajak itu akan dikenakan dengan denda ya, itu contohnya. Jadi ini yang berperan di sini adalah bagaimana transfer data lewat jaringan ya. Nah itu contoh IoT, contoh bagaimana data primer bisa didapatkan ya. Nah sehubungan dengan berkembangnya real time data, ini data terus berkembang sehingga akan menjadi besar. Ada istilah dengan big data ini ya. Big data ini data yang dikumpulkan dari perangkat tersebut ya secara kontinu akan membentuk suatu data yang berukuran besar. Big data mengacu pada istilah yang menggambarkan data dengan ukuran sangat besar dan didapat dari berbagai sumber. Nah ini karakteristik big data ini ada volume ya. Tentu volume ini sangat besar sekali ya. Ukuran data sangat besar dihasilkan oleh berbagai perangkat. Kemudian ada velocity, yaitu mengacu pada kecepatan dari data yang dihasilkan. Kemudian ada istilah variety. Variety ini mengacu pada beragam tipe data yang dihasilkan, teks, gambar atau video ya. Kemudian veracity itu mengacu pada kebenaran data yang dihasilkan harus dapat dipercaya. Nah ini karakteristik big data ya. Nah kemudian data sekunder. Nah data sekunder ini adalah data yang sudah dikumpulkan dan disusun oleh orang lain. Jadi kita tinggal menggunakannya ya. Jadi kita tinggal memakainya. Tentu ini kita bisa dapatkan dari berbagai media atau sumber. Tentunya dari misalkan dari internet ya, atau dari majalah, dari buku ya, dari media lainnya juga ya bisa. Nah kemudian dari sumber data secara online ya, dari open data ini bisa didapat dari portal Satu Data Indonesia, bisa juga dari open data beberapa wilayah Indonesia, kemudian bisa dari Kaggle ya, bisa dari Kaggle. Nah ini contoh itunya, portalnya ini dari data GoID ya. Ini dari data GoID, ini bisa dimasukkan kata kuncinya di sini nanti ya. Misalkan mendata penangkapan ikan misalkan tahun berapa misalkan bisa. Kemudian ini dari data kota tertentu, ini contohnya data Bandung GoID ya. Ini juga sama, ini bisa di searching data yang mau diambilnya apa ya. Nanti kita akan praktekkan yang ini. Kemudian dari Kaggle, ini Kaggle biasanya untuk sumber-sumber penelitian ya. Ya baiklah, kita akan menelusuri data berdasarkan data sekunder. Kita akan ambil dari penyedia data kota tertentu, yaitu kota Bandung. Dengan kita buka browser, ketikkan alamatnya data ya Bandung .go.id ya. Ketikkan, nah, akan tampil seperti ini ya. Ini langsung ke link kolom ya, isian untuk pencarian data ya, searching. Kemudian di sini di atas ada datasheet, ada organisasi, ada grup, ada kontak. Nah kita bisa langsung di sini kita cari, ketikan kata kuncinya, misalkan data murid di kota Bandung. Ya, coba kita enter. Ya, di sini ada yang sesuai, misalkan jumlah murid di kota Bandung berdasarkan kecamatan ya. Nah ini coba kita klik ini
C-nya ya. Nah, ini ada rinciannya. Ini data and process-nya. Ini dari mulai tahun 2016 sampai 2016. Ya, kita coba yang terakhir. Nanti kita ke explore. Ini ada pilihan pop up ya. Nah, kita klik download aja ya. Kita akan mengambil data. Klik download. Ya. Nah, ya, kemudian ini kita simpan di mana, misalkan kita di download ini kita simpan ya, kemudian di save ya, kita save ya. Ini perhatikan untuk tipenya, ini berdasarkan Microsoft Excel, separated value ya, CSV, ini tipenya CSV file ya. Nah, kita save. Sudah ada, jadi ini tadi ini terekam ya, sudah masuk terdownload ya. Ya, kita lihat foldernya ada di mana ya. Ya, ternyata ini ada di user Windows 10 downloadnya ada di sini ya. Oke. Nah, setelah itu kita buka Microsoft Excel. Kita akan membuka file yang tadi ya. Kita bisa lakukan dengan cara misalkan boleh ke sini data ya, ke data. Karena tadi berbentuk CSV, ini ada menu untuk membuka dari CSV ya. Nah, kita buka dari sini ya. Klik CSV ya, dari CSV ya, kita tunggu loading. Ya, nah kemudian kita cari, ini kan tadi di download ya, kita cari di user ya. Kita cari di user. Nah, kemudian di Windows 10 di download. Nah, ini yang tadi ada ya, kita buka import. Dulu koneksi. Nah, ini akan tampil dalam bentuk dialog CSV ya, dalam bentuk dialog CSV ya. Kemudian kita loading ya, sebentar. Nah, ini ya, ini sudah masuk ini ya. Untuk membuka file CSV kita bisa juga tidak menggunakan form CSV ini ya, tapi kita bisa membuka dengan file Excel ya. Kita ke file, kemudian kita ke open ya, kita browse. Nah, ini sudah ada ini data peserta Didi Kota Bandung ya, yang baru bisa di download. Kemudian kita buka open. Nah, tetapi yang ditampilkan di sini adalah halaman sheet yang berisi hanya satu kolom ya. Nah, ini lihat halaman B, C-nya ini nggak ada, yang nggak ada isinya. Jadi hanya di A saja, jadi hanya kolom A saja. Nah, ini bagaimana dari satu sel ini kita buat menjadi beberapa kolom ya. Pertama kita pilih dulu, ini rangnya kita pilih dari A1 sampai berapa, A31 ya, pilih. Nah, kemudian kita ke ya, klik data ya, ke data. Nah, ini ada di menu data tuh ada opsi text to column ya, kita pilih ini text to column. Nah ya, kemudian ada kotak dahulu convert text to column widget ya, step 1 sampai 3 ya.
Nah, kemudian klik delimit, kita klik delimit ini ya, diklik, kemudian klik next. Nah, ini sebagai pemisahnya apa ini? Pemisahnya adalah koma, diklik koma dengan tab boleh. Kemudian tinggal kita klik next ya. Next. Nah, ya. Ini kolom data pemrobatnya secara umum saja ya. Ini kemudian kita selesai, finish, klik. Nah, ini sudah terpisah ya dari satu sel dalam bentuk teks menjadi beberapa kolom ya. Nah, kita bisa geser, ini dibesarkan. Nah, ya sedikit lagi. Nah, sudah ya. Ini kita sudah menjadi beberapa kolom dalam satu tabel ini ya. Ya, selesai semuanya. Nah, kemudian kita masukkan ini dalam suatu tabel, klik ke menu insert, pilih tabel, klik. Nah, ini pilih ranknya ya. Ranknya otomatis sudah terpilih ya, ini sudah terpilih sampai semua data tercakup ini. Kemudian klik OK. Nah, itu sampai ini ya. Jadi bisa saja file CSV dibuka dengan file Excel ya. Ini di sheet 2 ya, ini maksudnya. Kemudian diberi nama, misalkan ini data murid misalnya. Nah, diberi nama. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, kita dapat memvisualisasikannya dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik kita memilih ya, insert ya, insert, kemudian kita pilih misalkan yang grafik batang, misalkan yang ini ya, kita pilih yang ini ya, contohnya ya. Nah, ini kan bentuk grafiknya ini terlalu banyak karena full semua ditampilkan ini ya. Nah, kita akan hanya memilih beberapa yang diperlukan saja ya. Misalkan kita akan mencari 4 kecamatan saja, 4 kecamatan yang ditampilkannya adalah siswa SMA saja ya. Nah, ini kemana kita menseleksinya? Kita ke select data, sini select data ya. Nah, di sini akan tampil select data sort ya. Set ranknya sudah dipilih semua otomatis ini. Kemudian kita pilih ini, kita pilih kita hanya ingin siswa SMA saja, berarti ini dicek, di uncheck ya, di uncheck. Kemudian ke bawah, SMK juga di uncheck. Ya, kemudian kita kecamatannya yang awalannya huruf A misalkan ya, jadi kita yang lainnya di uncheck ya, uncheck semua. Ya, kita lakukan uncheck. Ya, jadi kita akan menampilkan siswa SMA di 4 kecamatan ya. Kita klik OK. Nah, ini ya. Berarti ini ditampilkan 4 kecamatan di Kota Bandung menunjukkan siswa SMA laki-laki dan SMA putri ya. Nah, ini kita misalkan akan disimpan di sheet ini, kita beri nama grafik ya. Di sini kita beri nama grafik. Kita copy saja.
kalau sudah begini kita tinggal mengatur desain ya sesuai dengan yang diperlukan. Klik ke menu desain ya, ini tinggal mau seperti apa desainnya ya. Nah, ini silakan ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan grafik yang lain. Misalkan yang ini kita ganti ya, dengan tipe datanya misalkan ini yang P misalkan ya. Nah ini ya. P bisa dipilih warnanya ya, nah seperti itu. Dan bentuknya pakai persen, nah misalkan begini ya. Kemudian edit data label misalkan, nah misalkan begini ya, itu silakan aja ya. Nah seperti ini, jadi kita menampilkan dua buah bentuk grafik. Nah seperti itu caranya ya untuk membuat mentransformasi dari data primer ke bentuk visualisasi grafis ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.